Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga hari ini kalian sehat semua ya. Bersama Butika pada hari ini kita belajar bahasa Indonesia dengan pembelajaran jarak jauh. Pada hari ini kita akan belajar tentang teks tanggapan. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai belajar, mari kita sama-sama buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pernahkah kalian mendengar tentang teks tanggapan? Atau pernahkah kalian mendengar apa sih tanggapan? Atau mungkin kalian diminta oleh orang lain untuk menanggapi sesuatu. Nah, nanti kita akan coba membahas lebih jauh tentang teks tanggapan. Ruang lingkup materi yang akan kita bahas tentang teks tanggapan kurang lebih ada 4. Pertama, kita tentang, yang kedua tentang ciri-ciri teks tanggapan, yang ketiga tentang struktur teks tanggapan, dan yang keempat tentang unsur kebahasaan teks tanggapan. Langkah pertama yang akan kita pelajari adalah tentang pengertian teks tanggapan. Teks tanggapan adalah teks yang berisi penyampaian tanggapan mengenai suatu peristiwa, fenomena, isu, atau hal lainnya dengan analisis yang mendalam dari berbagai sudut pandang. Bisa berupa persetujuan ataupun kritikan. Oke, langkah kedua kita akan belajar tentang ciri-ciri teks tanggapan. Bagaimana sih ciri-cirinya? Nah, sebenarnya ciri-ciri teks tanggapan itu merupakan bagian yang sangat penting untuk bisa mengenali jenis teks yang sedang kita pelajari. Pertama, berisi tanggapan. Tanggapan itu bisa berupa kritikan, ketidaksetujuan, atau pujian atau persetujuan. Yang kedua, kita identifikasi bahwa teks tanggapan memiliki 3 struktur teks, yaitu ada evaluasi atau resume, ada deskripsi, dan ada penegasan ulang. Kemudian ciri yang ketiga, dia mengandung kaidah kebahasaan. Maksudnya, dia menggunakan kalimat yang efektif dan santun. Kenapa harus efektif? Karena dengan efektif, kalimat itu tidak membuat orang bingung, tapi cukup singkat dan padat. Kemudian, selain kalimatnya efektif, juga harus mengutamakan aspek persuasif atau ajakan. Ajakan disampaikan secara efektif. Selanjutnya kita akan belajar struktur teks tanggapan. Struktur teks tanggapan terdiri dari 3. Yang pertama adalah evaluasi atau resume, merupakan pernyataan umum tentang peristiwa yang akan dikritisi. Yang kedua adalah deskripsi. Deskripsi berisi fakta dan argumen yang tepat, bisa berupa kelebihan dan kekurangan atau ketidaksetujuan dan persetujuan. Yang ketiga yaitu penegasan ulang. Penegasan ulang fungsinya memperkuat argumen. Bagaimana? Sudahkah kalian paham? Sekarang kita lanjutkan dengan langkah berikutnya, yaitu tentang mengenal unsur kebahasaan teks tanggapan. Yang pertama adalah kalimat kompleks. Kalimat kompleks adalah kalimat yang memiliki lebih dari 2 klausa atau lebih dari 2 predikat. Berikutnya adalah kata rujukan. Kata yang digunakan bisa memberikan informasi untuk menyokong atau memperkuat pernyataan kita. Yang ketiga adalah kata konjungsi. Kata konjungsi merupakan kata penghubung yang menghubungkan setiap kata atau kalimat. Dan yang keempat, unsur kebahasaan yang tidak kalah penting adalah pilihan kata atau diksi. Pemilihan kata yang tepat atau sesuai dalam penggunaan teks tanggapan. Demikian materi